Universitas Jenderal Sudirman atau akrab disapa dengan UNSUD adalah salah satu perguruan tinggi negeri di bawah administrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI yang mempunyai 12 fakultas unggulan, salah satunya adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. UNSUD sebagai perguruan tinggi negeri yang salah satu misinya yaitu menyelenggarakan pembelajaran berkualitas tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkualitas, dan berdaya saing tinggi, membuat FISIP UNSUD senantiasa berupaya selalu meningkatkan kualitas pendidikannya, baik dari segi proses belajar mengajar, kualitas dosen, sarana dan prasarana, maupun sistem pelayanan mahasiswanya. Di tengah dinamika global yang semakin kompleks dan terus berkembang ini, perguruan tinggi dituntut untuk senantiasa memberikan pendidikan yang berkualitas dan mampu menjawab serta memenuhi tuntutan dan kebutuhan mahasiswanya. Oleh karena itu, kualitas perkuliahan sangat penting untuk memastikan bahwa pendidikan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan mahasiswanya sebagai pengguna utama. Namun dalam praktiknya seringkali ditemukan adanya kesenjangan antara harapan dan realita yang mahasiswa rasakan selama proses perkuliahan. Seperti halnya yang terjadi di FISIP UNSUD, di mana mahasiswa berharap bahwa proses pembelajaran ini dapat berlangsung sesuai harapannya. Namun di sisi lain, tidak sedikit mahasiswa yang mengeluhkan mengenai metode pembelajaran yang masih dianggap monoton, media pembelajaran yang sering terjadi gangguan, kurangnya bimbingan dan responsivitas dosen, dan kendala administrasi lainnya. Isu kesenjangan antara harapan dan realita kualitas perkuliahan ini menjadi sangat penting di FISIP UNSUD karena fakultas ini memiliki karakteristik mahasiswa yang beragam dan berbagai latar belakang sosial dan budaya, serta kurikulum yang terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu sosial dan politik, serta layanan publik di lingkungan kampus juga merupakan salah satu objek kajiannya, sehingga akan memberikan konteks unik dalam melihat persepsi kualitas perkuliahan secara lebih kritis dan mendalam. Untuk itu, kami akan membahas hasil penelitian lapangan kita mengenai bagaimana sih persepsi mahasiswa terhadap layanan perkuliahan di FISIP UNSUD. Teori kualitas pelayanan Service Quality atau SETQUAL merupakan teori yang dikembangkan oleh Zeinhall, Berry, dan Parasuraman pada tahun 1985. Teori ini biasa juga dikatakan sebagai gap model karena mengidentifikasi antara persepsi dan harapan pelanggan. Ada 3 macam penilaian. Yang pertama, yaitu kualitas jasa dapat dinilai baik atau positif apabila jasa yang dipersepsikan sesuai dengan harapan konsumen. Yang kedua, kualitas jasa dapat dinilai ideal apabila jasa yang dipersepsikan melebihi 4 harapan konsumen. Yang ketiga, kualitas jasa dinyatakan kurang baik apabila jasa yang dipersepsikan lebih buruk dibandingkan harapan konsumen. Pada awalnya, teori ini mencakup 10 dimensi yang terdiri dari tangible, reliability, responsive, competence, courtesy, credibility, security, access, communication, dan understanding. Kemudian, dimensi ini disederhanakan menjadi 5 yang terdiri dari tangible, reliability, responsive, assurance, dan empathy. Dapat diterapkan pada pelayanan pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, tangible atau berwujud, yaitu kemampuan fakultas untuk menyediakan sarana dan prasarana perkuliahan dengan baik sesuai dengan ketentuannya. Yang kedua, yaitu reliability atau keandalan, yaitu kemampuan fakultas untuk menyediakan pelayanan dan informasi akademik sesuai dengan ketentuan dan mampu untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan hal tersebut. Yang ketiga, responsif atau daya tangkap, yaitu kemampuan sumber daya pemberi layanan untuk memberikan respon yang cepat tanggap serta memberikan solusi apabila mahasiswa mengalami kesulitan dalam akademik. Kemudian yang keempat, assurance, yaitu keyakinan, yaitu rasa percaya mahasiswa terhadap pelayanan yang diberikan seperti pada pelayanan akademik, tenaga pendidik atau staf administrasi. Yang terakhir, empati, yaitu pihak fakultas mampu untuk memberikan perhatian terhadap mahasiswa dengan memahami keinginan, kebutuhan, serta membantu dengan baik dan tulus dalam mengatasi permasalahan akademik.
Teori berikutnya yaitu e-service quality atau e-ServQual, merupakan keterbaruan dari service quality ServQual. E-service quality merupakan layanan yang disediakan dengan menggunakan layanan internet dengan media elektronik dalam penggunaannya. E-ServQual adalah konsep yang mengarah pada kualitas layanan elektronik, mencakup sejauh mana situs jaringan atau platform website mampu untuk menyediakan fasilitas yang dapat memungkinkan suatu kegiatan organisasi atau pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Terdapat 4 dimensi dalam e-service quality seperti efisiensi, fulfillment, sistem available, dan privasi. Dimensi e-service secara umum pada pelayanan dapat dipaparkan pada pelayanan pendidikan dengan dimensi sebagai berikut. Yang pertama, reliability atau keandalan, yaitu kemampuan e-learning dan jaringan internet penunjang pembelajaran dapat tersedia dengan baik. Yang kedua, responsive atau ketanggapan, yaitu kemampuan operator e-service dalam menanggapi keluhan dan pertanyaan, serta mampu untuk memberikan informasi dan solusi mengenai e-service. Yang ketiga, ease of use atau kemudahan pengguna, yaitu e-service dan dihadirkan memberikan kemudahan bagi pengguna layanan, seperti mudah dalam mengakses layanan, mudah dipahami, dan nyaman digunakan oleh pengguna. Yang terakhir, security atau keamanan, yaitu dalam penggunaan e-service, pengguna merasa aman dalam mengakses pelayanan, seperti dalam mengakses e-learning, yang di dalamnya ada LDRU, KORI, serta Terapersa dan sebagainya. Selain itu, juga menjadikan pengguna merasa aman dari penyalahgunaan terhadap identitas mereka yang tersimpan dalam e-service. Studi terdahulu. Dalam mendukung penelitian mengenai kualitas pelayanan pendidikan di FISIP Unsut ini, sangat penting untuk melakukan peninjauan terhadap beberapa studi terdahulu yang relevan sebagai landasan teoritis dan juga empiris. Studi-studi yang telah ada mau memberikan gambaran ataupun pandangan mengenai bagaimana teori ServQual dan teori e-service quality digunakan dalam sebuah pelayanan publik. Berikut merupakan studi-studi terdahulu terkait dengan ServQual dan juga e-service quality. Yang pertama ada penelitian oleh Wiwik Sumarni dan Hana Catur tahun 2016 tentang analisa tingkat kepuasan kualitas layanan perguruan tinggi swasta berdasarkan metode ServQual. Yang kedua, ada penelitian oleh Suhendra dan Raden Roro tahun 2018 tentang penggunaan metode ServQual dalam pengukuran kualitas layanan pendidikan. Yang ketiga, penelitian oleh Anggraini dan Novi Hermaini tahun 2018 tentang analisis kualitas layanan OPAK terhadap kepuasan mahasiswa menggunakan metode ServQual. Penelitian-penelitian tersebut mampu memperkuat relevansi teori ServQual dan e-ServQual dalam konteks pelayanan pendidikan di institusi pendidikan tinggi. Kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah persepsi ataupun pandangan mahasiswa terhadap pelayanan pendidikan yang ada di FISIP Unsut dengan dimensi ServQual dan e-ServQual. Kualitas pelayanan dapat dinilai melalui pelayanan konvensional atau tatap muka, serta pelayanan digital atau e-service. Dalam konteks ini, teori ServQual digunakan untuk menilai pelayanan langsung atau tatap muka. Dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan juga empati merupakan dasar penilaian mahasiswa dalam teori ServQual. Kemudian di teori e-ServQual digunakan untuk menilai pelayanan pendidikan berbasis digital, seperti penggunaan sistem e-learning, portal akademik seperti KORI, LDRU, dan sebagainya, serta platform online yang disediakan untuk komunikasi antara mahasiswa dengan pihak fakultas. Dimensi di dalam e-ServQual ini ada reliability, responsiveness, ease of use, dan security merupakan indikator untuk menilai kualitas pelayanan pendidikan digital tersebut. Penelitian ini dianalisis menggunakan dua teori, yakni teori ServQual atau Service Quality dan juga e-Service Quality atau e-ServQual. Kedua teori ini memiliki peranan yang penting dalam mengukur sejauh mana pelayanan pendidikan yang diberikan oleh FISIP Unsut dalam melayani mahasiswa, apakah mampu memenuhi bahkan melampaui harapan mahasiswa atau tidak. Teori ServQual mampu untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan langsung atau tatap muka
mahasiswa berdasarkan dimensi-dimensi SERVQUAL seperti tangible, responsive, reliability, assurance, dan juga empathy. Dengan adanya dimensi ini, peneliti dapat melakukan evaluasi terhadap pelayanan pendidikan yang diberikan secara langsung di prinsip kepada mahasiswanya. Kemudian teori SERVQUAL ini sangat cocok untuk menilai kualitas pelayanan pendidikan berbasis digital yang diberikan oleh FISIP Unsut seperti melalui Hori, LDIRU, dan juga platform pembelajaran lainnya. Di dalam teori SERVQUAL ini juga ada beberapa dimensi yang digunakan untuk mengukur suatu pelayanan, yakni ada reliability, ada responsiveness, ada kemudahan penggunaan atau ease of use, security atau keamanan. Kemudian dengan menggunakan teori SERVQUAL dan SERVQUAL ini, penelitian mampu menganalisis aspek-aspek yang menjadi kekuatan dalam pelayanan pendidikan FISIP Unsut serta aspek mana yang masih perlu ditingkatkan. Hasil ini akan memberikan suatu rekomendasi bagi FISIP Unsut dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Selanjutnya itu adalah metode penelitian, yang dimana penelitian kali ini peneliti menerapkan metode kuantitatif. Adapun pengertian kuantitatif menurut Muhajirin, yakni metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti suatu populasi ataupun sampel tertentu, yang pada umumnya dilaksanakan dengan random dan menggunakan instrumen penelitian serta penggunaan analisis data yang bersifat statistik. Hal ini dengan tujuan agar mampu menguji hipotesis yang telah ditetapkan, sehingga penelitian ini data diolah dan dinyatakan dengan bersifat numerik. Adapun pendekatan deskriptif menurut Best, yang dimana pendekatan deskriptif ini merupakan sebuah metode penelitian yang berupaya untuk menggambarkan objek ataupun subjek yang diteliti sesuai dengan realitanya. Sehingga dilihat dari beberapa pengertian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat kepuasan mahasiswa terkait pelayanan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Sudirman. Adapun pengertian populasi penelitian ialah sesuatu yang mengacu pada semua unit analisis yang mempunyai ciri-ciri identik ataupun memiliki hubungan yang bermakna dengan isu penelitian. Melihat hal itu, peneliti menetapkan mahasiswa FISIP Unsut untuk berperan sebagai populasi. Dalam penelitian ini, peneliti juga menerapkan adanya sampel, yang dimana sampel ini diterapkan dengan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah metode sampling non-random sampling yang dimana preset memastikan pengutipan ilustrasi melewati metode dengan menentukan identitas spesial yang cocok guna tujuan riset, sehingga diharapkan bisa menanggapi kasus riset dengan baik. Melihat hal tersebut, peneliti menerapkan 30 mahasiswa FISIP Unsut untuk menjadi respondennya. Selanjutnya yakni teknik pengumpulan data. Pada pengumpulan data, peneliti menetapkan cara penyebaran kuesioner berbasis SERVQUAL dan SQUAL yang memiliki dua macam, yakni kuesioner harapan dan kuesioner realita. Adapun instrumen penelitian yang dimuat dalam kuesioner, diantaranya skala Likert yang memuat 1. Artinya sangat tidak baik, 2. Kurang baik, 3. Cukup baik, 4. Baik, 5. Sangat baik. Adapun beberapa aspek yang termuat dalam kuesioner, yakni aspek fasilitas yang ditujukan dengan ketersediaan sarana dan prasarana seperti ruang kelas, toilet, laboratorium, dan fasilitas pendukung seperti proyektor, papan tulis, kursi, dan lain-lain. Yang kedua ini yakni aspek layanan digital yang ditujukan dengan adanya ketersediaan website yang digunakan sebagai penunjang aktivitas perkuliahan seperti LDIRU, Kori SSO, Teraversa, dan Asia. Selain itu, penyediaan WiFi gratis juga termasuk dalam layanan digital karena terdapat beberapa website Unsut yang hanya bisa diakses melalui WiFi Unsut. Yang ketiga yakni aspek petugas yang memuat terkait sisi profesionalitas, yakni disiplin, responsif, kenyamanan, keramahan, kerapihan, dan keakuratan informasi. Dalam aspek ini juga memuat dosen, sebab dosen merupakan petugas pelayanan pendidikan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mahasiswanya.
Yang keempat, aspek layanan informasi. Aspek ini lebih ditekankan pada keakuratan, kejelasan, kemudahan aksesibilitas, dan kecepatan. Selanjutnya yakni teknik analisis data. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode tabulasi data yang di dalamnya memuat beberapa variabel, yakni item, rata-rata realita, rata-rata harapan, selisih, klasifikasi, dan kualitas pelayanan. Adapun proses perhitungan yang peneliti lakukan. Yang pertama, menghitung rata-rata dengan rumus pada PPT ini. Setelah mengetahui rata-rata realita dan rata-rata harapan, selanjutnya dilakukan perhitungan selisih dengan cara rata-rata realita dikurangi rata-rata harapan. Setelah melakukan perhitungan selisih, maka hasilnya akan dapat diklasifikasikan dengan berpatok pada gambar tabel di PPT ini. Selanjutnya, agar klasifikasi tersebut tergambar dengan jelas, peneliti melakukan visualisasi dengan membentuk diagram batang, sehingga secara tidak langsung peneliti menerapkan statistika deskriptif karena menyajikan data numerik yang berguna untuk mendeskripsikan secara ringkas kondisi dengan jelas. Berikut merupakan penyajian data hasil nilai rata-rata dari penilaian yang diberikan oleh mahasiswa dalam kuesioner terkait dengan kualitas perkuliahan di FISIP Unsut. Grafik tersebut menunjukkan bagaimana perbandingan rata-rata nilai harapan mahasiswa dengan nilai realita dari perkuliahan di FISIP Unsut yang berdasarkan 9 dimensi pelayanan. Setiap dimensinya itu diukur menggunakan skala Likert dari angka 1 yang artinya sangat tidak baik sampai dengan angka 5 yang artinya sangat baik. Grafik tersebut itu menunjukkan bagaimana realita kualitas perkuliahan di FISIP Unsut yang masih belum mampu menjangkau harapan mahasiswanya, sehingga masih terdapat kesenjangan atau gap yang cukup signifikan. Berdasarkan teori serve-qual yang dikembangkan oleh para suraman dan juga berdasarkan hasil dari penelitian, itu menunjukkan bahwa terdapat satu dimensi yang memiliki kesenjangan atau gap paling besar, yakni dimensi empati. Dimensi empati ini pada dasarnya mencangkup aspek-aspek seperti kecepatan petugas akademik dalam membantu menyediakan kebutuhan mahasiswa hingga mendengarkan keluhan terkait perkuliahan di FISIP Unsut. Dimensi empati ini memiliki nilai rata-rata sebesar minus 1,6 yang artinya kurang baik. Oleh karena itu menunjukkan bagaimana kurangnya perhatian individual dan kepedulian dari pihak fakultas terhadap kebutuhan mahasiswa FISIP Unsut. Selanjutnya terdapat beberapa dimensi, salah satunya dimensi bukti fisik atau tangibles yang menunjukkan adanya kesenjangan atau gap yang ditunjukkan melalui nilai rata-rata sebesar minus 1,27. Nah, kesenjangan ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara harapan dan realita pada item sarana-prasarana kampus seperti toilet dan ruang belajar. Berdasarkan rata-rata harapan mahasiswa, diketahui bahwa angka harapan mahasiswa terhadap fasilitas fisik kampus seperti ruang kelas, sarana pendukung, dan kebersihan itu berada pada kondisi yang sangat baik yang mencapai nilai di angka 4,65. Namun, nilai realitanya hanya sebatas pada kategori cukup baik, yakni dengan nilai rata-rata sebesar 3,38. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa fasilitas fisik yang ada belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan mahasiswa, terutama pada aspek kenyamanan dan kelengkapan sarana-prasarana. Lalu, selanjutnya ada dimensi keandalan atau reliability. Nah, dimensi ini juga memperlihatkan adanya gap yang cukup signifikan, yakni dengan nilai rata-rata yang hanya mencapai minus 1,23. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, diketahui bahwa layanan akademik dan prosedur-prosedur yang ada itu belum mampu memenuhi kebutuhan mahasiswa. Nilai rata-rata harapan yang mencapai angka 4,68 itu menunjukkan bahwa mahasiswa mengharapkan ketersediaan layanan akademik yang konsisten dan tepat waktu. Walaupun pada kenyataannya nilai rata-rata pada realita ini hanya mencapai 3,44. Hal ini mengindikasikan bahwa proses administrasi
administrasi, kehadiran dosen, dan penyampaian informasi masih sering tidak berjalan sesuai dengan harapan mahasiswa. Selain itu, dimensi keandalan juga berkaitan dengan bagaimana layanan digital atau e-service perkuliahan itu dapat diandalkan. Nah, layanan digital tersebut meliputi layanan SIA, LDRU, Kori SSO, dan Teraversa. Pada dimensi daya tanggap atau responsiveness juga, respon cepat dari dosen selaku tenaga pendidik ataupun staf pendidikan lainnya terhadap keluhan mahasiswa tentu menjadi harapan yang sangat besar bagi mahasiswa. Melihat dari nilai rata-rata harapan yang mencapai di angka 4,62, sedangkan nilai rata-rata realitanya hanya mencapai 3,34. Diketahui bahwa komunikasi dan pelayanan terhadap mahasiswa masih perlu ditingkatkan agar lebih responsif dan solutif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dimensi keyakinan dan empati, di mana mahasiswa memiliki harapan tinggi terhadap rasa aman, kepercayaan, dan perhatian dari pihak kampus dengan nilai harapan mencapai 4,6. Namun, kenyataannya masih belum sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa masih merasa belum cukup diperhatikan secara personal oleh pihak kampus. Yang kedua, ada dimensi kemudahan penggunaan, di mana dimensi ini berkaitan dengan layanan digital atau e-service yang mendukung proses perkuliahan. Nilai realita berada di angka 3,37, sedangkan nilai harapan mahasiswa cukup tinggi yaitu 4,5. Namun, salah satu indikator utama yaitu ketersediaan Wi-Fi hanya mendapat nilai 1,6 saja yang tergolong sangat buruk. Hal ini menjadi penyebab utama ketidakpuasan oleh mahasiswa. Selanjutnya ada dimensi keamanan, di mana dimensi ini menilai kepercayaan mahasiswa terhadap perlindungan data pribadi dalam sistem digital kampus. Hasilnya cukup baik dengan nilai realita 3,93, artinya mahasiswa merasa cukup yakni bahwa data mereka aman, terutama pada sistem yang dikelola oleh FISIP Unsur. Secara keseluruhan, rata-rata kesenjangan sebesar -1,3 menunjukkan bahwa harapan mahasiswa terhadap pelayanan belum terpenuhi. Hal ini sejalan dengan teori Parasuraman yang menyatakan bahwa jika layanan yang diterima lebih rendah dari harapan, maka akan muncul ketidakpuasan. Data juga menunjukkan bahwa kualitas layanan perkuliahan, baik konvensional maupun digital, belum memuaskan mahasiswa. Kesenjangan paling terbesar terlihat pada aspek empati dan keandalan layanan digital, terutama masalah Wi-Fi dan respon sistem. Temuan ini menunjukkan bahwa FISIP Unsur perlu melakukan perbaikan menyeluruh, mulai dari fasilitas fisik, pelayanan akademik, hingga sistem digital, agar harapan mahasiswa bisa lebih terpenuhi dan kepuasan meningkat. Penelitian tentang persepsi mahasiswa terhadap kualitas perkuliahan di FISIP Unsur menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara harapan dan kenyataan. Mahasiswa merasa kurang puas dengan layanan yang diberikan, terutama dalam aspek empati, keandalan, dan ketanggapan. Fasilitas perkuliahan yang kurang memadai, responsivitas dosen yang belum optimal, dan layanan digital yang perlu ditingkatkan juga menjadi perhatian. Dengan rata-rata selisih -1,3, sebagian besar mahasiswa merasa tidak puas dengan kualitas layanan yang mereka terima.